Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang etika, tanggung jawab hukum, dan penerimaan klien. Pertama, ada prinsip-prinsip dasar etika profesional. Dalam prinsip ini dibagi menjadi 5. Pertama, integritas. Integritas mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional menjadi mudah dan jujur. Anggota tidak boleh dikaitkan dengan informasi yang secara material salah atau menyesatkan. Kedua, objektivitas. Objektivitas mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional tidak mengizinkan perasaan atau prasangka pribadi mereka untuk mempengaruhi penilaian profesional mereka. Ketiga, kompetensi profesional dan perawatan. Kompetensi dan perawatan profesional ini mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota mempertahankan pengetahuan dan keterampilan mereka pada tingkat yang diperlukan oleh badan profesional. Keempat, kerahasiaan. Kerahasiaan mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional menahan diri untuk tidak mengungkapkan informasi kepada orang-orang di luar tempat kerja mereka yang dipelajari sebagai akibat dari pekerjaan mereka. Kelima, perilaku profesional. Perilaku profesional ini mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional mematuhi aturan dan peraturan, memastikan bahwa mereka tidak membahayakan reputasi profesi. Kedua, kemerdekaan atau independensi sangat penting untuk setiap audit dan harus dipatuhi oleh setiap auditor perusahaan yang terdaftar. Menurut APES 110, pasal 290 ada 2 bentuk kemerdekaan. Pertama, kemerdekaan pikiran adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang bebas dari bias, keyakinan pribadi, dan tekanan klien. Kedua, kemandirian dalam penampilan adalah keyakinan bahwa kemandirian pikiran telah tercapai. Tidak cukup bagi auditor untuk mandiri dari pikiran, mereka juga harus dilihat dari mandiri. Dalam kemerdekaan, terdapat ancaman dan perlindungan. Pertama, ancaman terhadap kemerdekaan, yaitu ancaman advokasi. Ancaman yang dapat terjadi ketika perusahaan akuntansi atau staf jaminannya bertindak. Kedua, ancaman keakraban. Ancaman yang dapat terjadi ketika hubungan dekat ada atau berkembang antara perusahaan jaminan dan klien atau antar anggota tim jaminan dan direktur atau karyawan klien. Ketiga, ancaman intimidasi. Ancaman yang dapat terjadi ketika anggota tim jaminan merasa terancam oleh staf atau direktur klien. Kedua, perlindungan terhadap kemerdekaan. Ada perlindungan yang dibuat oleh profesi, undang-undang, atau peraturan. Perlindungan yang dibuat oleh klien, perlindungan yang dibuat oleh perusahaan akuntansi. Ketiga, hubungan auditor dengan orang lain. Ada 4 hubungan auditor dengan orang lain. Yang pertama, auditor dan pemegang saham. Auditor tidak akan sering bertemu dengan pemegang saham yang mereka laporkan kecuali ketika mereka menghadiri rapat umum tahunan klien mereka. Kedua, auditor dan direksi. Auditor bertemu dengan direktur eksekutif sepanjang audit. Ketiga, auditor dan komite audit. Komite audit bertindak atas nama Dewan Direksi penuh untuk memastikan bahwa laporan keuangan itu benar dan adil dan bahwa auditor eksternal memiliki akses ke semua catatan dan bukti lain yang diperlukan untuk membentuk pendapat mereka. Keempat, auditor dan auditor internal. Jika perusahaan memiliki fungsi audit internal yang efektif, auditor eksternal dapat mempertimbangkan untuk memodifikasi sifat dan waktu prosedur mereka yang mengurangi sejauh mana pengujian audit mereka.
Keempat, tanggung jawab hukum. Yang pertama, tanggung jawab hukum kepada klien. Klien dapat menetapkan bahwa auditornya berutang kepada mereka kewajiban perawatan menggunakan kesalahan, kelalaian, atau hukum kontrak. Kedua, kelalaian kontributor. Auditor memang mengungkap kelemahan dalam kontrol internal dan memang melaporkan kelemahan itu kepada manajemen. Tetapi, gagal melaporkan kepada direksi ketika manajemen tidak memperbaiki kontrol yang kekurangan. Ketiga, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Pihak ketiga termasuk siapapun selain klien dan pemegang sahamnya yang menggunakan laporan keuangan untuk membuat keputusan, misalnya kreditor. Keempat, penghindaran litigasi. Memperkerjakan staf yang kompeten, staf pelatihan, dan memperbarui pengetahuan mereka secara teratur. Yang terakhir yaitu keputusan penerimaan dan kontinuasi klien. Langkah pertama melibatkan penilaian integritas klien. Saat menilai integritas klien, auditor akan mempertimbangkan 1. Reputasi klien, manajemen, direktur, dan pemangku kepentingan utamanya. Kedua, alasan yang disediakan untuk beralih perusahaan audit. Ketiga, sikap klien terhadap paparan risiko dan manajemen. Keempat, sikap klien terhadap implementasi dan pemeliharaan kontrol internal yang memadai untuk mengurangi atau meminimalkan risiko yang diidentifikasi. Keenam, kesesuaian interpretasi klien terhadap aturan akuntansi. Ketujuh, kesediaan klien untuk memungkinkan auditor akses penuh ke informasi yang diperlukan. Terima kasih, sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.